Siklus air, atau biasa disebut siklus hidrologi, adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi, sehingga air yang ada di bumi tidak akan pernah habis. Selanjutnya ada siklus hidrologi, diawali dengan penyinaran dari matahari yang menyebabkan evaporasi. Evaporasi merupakan tahapan pertama yang terjadi pada sebuah siklus hidrologi, di mana pada tahap ini terjadi penguapan pada air yang berada di sungai dan lainnya. Sungai, danau, dan laut serta tempat lainnya kemudian dianggap sebagai badan air, lalu air yang menguap akan menjadi uap air. Selanjutnya, proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang dinamakan transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan meski penguapan yang terjadi tidak hanya pada air yang tertampung dalam air. Transpirasi terjadi pada jaringan yang ada di hewan dan tumbuhan. Proses yang selanjutnya merupakan tahap kondensasi. Pada tahap kondensasi, air yang telah menguap akan berubah menjadi partikel es. Partikel es kemudian akan berubah menjadi awan. Apabila jumlah partikel es yang dihasilkan banyak, maka awan akan semakin berwarna hitam. Proses yang selanjutnya yaitu merupakan tahap presipitasi. Tahap presipitasi merupakan tahap mencairnya awan karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama kian meningkat. Pada tahap ini akan terjadi salah satu gejala alam yang kita kenal, yaitu hujan atau jatuhnya butiran air ke permukaan bumi. Tahap selanjutnya adalah tahap runoff. Pada tahap ini air hujan mengalami pergerakan. Pergerakan yang terjadi dari permukaan yang lebih tinggi menuju permukaan yang lebih rendah dengan melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya seperti sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Tahap yang terakhir adalah tahap infiltrasi. Pada tahap ini, air hujan mengalami perubahan menjadi air tanah. Air hujan yang turun ke bumi tak seluruhnya mengalir, namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses penembasan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai tahap infiltrasi, yang kemudian kembali ke laut secara keseluruhan.